Impact Kids. Hai, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara Impact Kids. Senang sekali hari ini kita boleh bersama-sama untuk belajar firman Tuhan, untuk berdoa bersama sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu kita sudah belajar tentang mujizat-mujizat yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama belajar mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh di kolam Betsaida. Sebelum kita mulai, kita mau sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan yang sudah memimpin istirahat kami semalam. Sebentar kami mau sama-sama belajar firman Tuhan, biarlah Tuhan yang memimpin kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelumnya anak-anak, Ibu mau tanya dulu. Kaki yang Tuhan berikan kepada kita gunakan untuk apa ya? Ya, betul. Ternyata kaki yang Tuhan berikan kepada kita bisa gunakan untuk berjalan, untuk berlari, untuk melompat, untuk apa lagi? Untuk menendang bola. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan kaki kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kaki yang sehat yang bisa kita gunakan untuk melakukan berbagai kegiatan. Nah, di Alkitab ada seorang bapak yang kakinya tidak bisa digerakkan, yaitu seorang bapak yang sakit lumpuh. Sakit lumpuh itu adalah kakinya tidak bisa berjalan, jadi dia berbaring terus di atas tilamnya atau di atas tempat tidurnya. Nah, pasti tidak enak ya anak-anak, kita tidak bisa kemana-mana. Hanya berbaring saja di atas tilam atau di atas tempat tidur. Nah, kita mau buka kitab Yohanes pasal yang kelima ayat 1-15. Cerita yang Ibu sampaikan ini adalah benar-benar terjadi dan ada di dalam Alkitab. Kita sama-sama buka ya. Yohanes 5 ayat 1-15 ya. Nah, ceritanya adalah di Yohanes 5 ayat 1-15 ini ada seorang yang sudah sakit lumpuh sejak lama, yaitu sudah 38 tahun. Wah, pasti tidak enak. Dia sudah cukup lama sakit lumpuh dan dia ingin sekali sembuh. Nah, orang tersebut biasa diam di dekat kolam Betsaida. Kolam Betsaida itu adanya di kota Yerusalem. Dan banyak sekali orang sakit yang suka duduk atau menunggu di dekat kolam Betsaida itu. Ada orang yang buta, ada orang yang lumpuh juga, ada orang yang sakit lainnya. Semua menunggu di dekat kolam Betsaida itu. Kenapa ya mereka menunggu di dekat kolam Betsaida itu? Nah, adik-adik, kalau air di dalam kolam Betsaida itu bergoncang, dan orang pertama yang masuk ke dalam kolam Betsaida itu, katanya dia akan sembuh. Nah, jadi mereka bersiap-siap. Jika air di dalam kolam Betsaida itu bergoncang, mereka cepat-cepat masuk ke dalam kolam itu karena mereka ingin sembuh. Tapi bapak ini tidak bisa berjalan dan tidak ada yang membantu pada saat air kolam itu bergoncang. Bapak itu tidak bisa segera masuk ke dalam kolam tersebut. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Yerusalem dan Tuhan Yesus pun datang ke kolam Betsaida itu. Lalu Tuhan Yesus melihat orang yang lumpuh itu dan Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Maukah engkau sembuh?" Nah, tentu saja orang lumpuh itu ingin sembuh. Tapi dia berkata, "Tuhan," katanya,
Aku ingin sembuh, tapi tidak ada yang membantuku pada saat kolam air itu bergoncang dan orang lain sudah mendahului aku masuk ke dalam kolam itu. Lalu Tuhan Yesus pun berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Anak-anak, seketika itu juga kaki orang lumpuh itu yang tadinya lemah dan tidak bisa digerakkan, tiba-tiba kaki orang lumpuh itu menjadi kuat. Dia mulai berdiri, dia mulai menggerakkan kakinya, dan dia bisa berjalan. Dia mengangkat tilamnya dan dia bisa berjalan. Nah, orang itu sangat senang dan ingin berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus sudah pergi ke dalam kerumunan orang banyak. Lalu Tuhan Yesus bertemu dengan orang tersebut di dalam bait Allah. Orang itu berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Engkau sudah sembuh, dosamu sudah diampuni." Lalu orang tersebut menceritakan kepada orang lain di sekitar bait Allah bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Nah, dari cerita ini kita juga belajar bagaimana seseorang yang masih memiliki pengharapan dan iman kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus akan menolong dan membantu kita. Siapa di sini yang sudah sakit lama dan tidak sembuh-sembuh, atau di antara adik-adik ada yang punya kebiasaan buruk yang ingin segera kita hilangkan? Kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus, minta kesembuhan dari Tuhan, dan minta agar Tuhan Yesus membantu kalian untuk menghilangkan kebiasaan buruk kalian. Ya, kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan Yesus dan kita punya iman yang kuat, Tuhan Yesus akan membantu kita. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan yang sudah memberikan kami pengharapan untuk kami boleh terus tetap tinggal di dalam Tuhan. Tuhan, tolong kami jika kami memiliki kebiasaan buruk yang sulit kami hilangkan. Tuhan yang ingatkan kami, Roh Kudus yang membantu kami untuk kami menghilangkan kebiasaan buruk kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang-orang sakit Tuhan yang ada di luar sana. Tuhan Yesus yang kuatkan dan Tuhan Yesus yang pulihkan. Kami mau menyerahkan hidup kami hari ini hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu Impact Kids hari ini. Sampai jumpa di Impact Kids selanjutnya. Bye. Impact Kids.